Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke A Channel hari ini. Tamunya ada Samidri, ada Ican, ada Mbak Kiki. Hai. Ada yang pengen ku bahas berdasarkan keresahan. Gini ya, di zaman sekarang banyak orang bekerja tapi bukan dari background pendidikannya. Nah, jadi ini ada 4 orang nih, sama-sama 4 orang yang background pendidikannya pasti aneh-aneh. Background pendidikan aneh-aneh. Jadi nanti coba tebak aja ya. Mungkin yang sudah ketebak tuh aku, karena udah sering. Kalau aku background pendidikannya guru. Si Samidri, si Ihsan, sama Mbak Kiki, nanti tugas netizen nebak lah di bagian akhir aja nebak gitu. Apa bagian latar belakang pendidikannya? Samidri, sekarang kerja sebagai apa? Sebagai admin di kantor Bapak. Lebih ininya yang menjalankan perusahaan sebenarnya si Samidri ya. Jadi ujung tombak yang disaliki permulaan juga Samidri. Iya. Nggak ada masalah. Saya dulu. Kalau pernah nggak Damit begawi sesuai kuliahmu? Di sini paling yang ke latar belakang lu lah. Paling nyangkut paling dengan laptop. Tapi kalau kerjaannya beda sama kuliah lu. Pernah nggak? Seingat kamu pernah dulu kerja yang sesuai gara-gara dengan ijazahmu? Nggak pernah. Oh ya, bukan ya? Bukan. Oke, jauh ya. Kita kuliahnya cuma dengan laptop. Tapi kan dulu kuliah kan kita menjalankan sejenis kayak aplikasi, website kayak gitu. Kalau di sini kan jauhnya ke proyek, jadi yang nyangkutnya tuh dengan laptopnya aja. Oke. Gitu aja. Oke. Lanjut ke Ican. Ican mau skripsi aja ya? Iya bang. Tahap akhir dah. Tahap akhir. Terus gimana? Kamu kan sebenarnya kalaupun kamu ambil ijazah ini obrolan aja. Karena kamu ambil ijazahmu nggak masalah, karena kerjaanmu jauh Chan. Jadi boleh Chan. Kita kan udah syuting yang kemarin, kamu ulang aja yang kemarin tuh. Dengan pekerjaanmu sekarang, Penting atau ada ijazah tuh? iya. Penting, karena penting sebujurnya bang. Cuma kayak muyak juga gitu, tetamu kekawanan, kawitan atau apa sudah hari itu tuh makan, kuliah aja kayak itu. Jadi kerancakan di tahun ini ya udah jalan kerjakan lagi gitu, karena sudah semester akhir juga kan. Kalau yang ada dikerjakan otomatis DO juga tahun ini. Jadi ya harus diselesaikan lah tahun ini. Oke. Tapi kalau untuk kegawian memang jauh banget melencengnya. Boleh ada profesimu ada diceritakan ke kawan-kawan. Nih sebenarnya yang kamu tekuni ini kan sebenarnya menghasilkan Jan ya. Semoga jadi motivasi juga nih. Oh ternyata bagian ini nih yang terlewatkan nih dari orang nih. Gitu. Alhamdulillah untuk sampai hari ini ya secara profesional. Kataku profesional banget gitu. Yang di Gelut ini kurang lebih 2-3 tahun sudah sampai hari ini. Untuk menghasilkannya lumayan sih bang. Kayak kendaraan kita bisa nukar sorangan. Alhamdulillah ya. Terus peralatan sedikit demi sedikit kan sudah bisa juga nukar sorangan kayak itu. Paling ya tadi gawian kayak lu nih harus kayak pacarnya moodnya terjaga terus gitu. Ya. Artinya kalau kita moodnya karena terjaga kan belum autopilot nih usaha kayak gini. Apa-apa tuh masih digawi sorangan kayak. Jadi supaya moodnya terjaga harus digawi berdataan. Artinya kan pemasukan masuk terus dari situ. Itu. Kalau secara profesi disebut apa ya Chan itu Chan? Masih tabu sih bang kalau yang sebujurnya di sini nih. Kalau orang di luar kan konten kreator itu memang sudah ada khusus orang yang sebagai videografer, fotografer, jadi pekerjaan tuh di sana. Nah kalau di sini yang pernah ulun pegang
satu kemarin ada, yang kedua sama Bian. Yang kedua katanya yang memang ulun pure jadi konten kreator orang ya. Yang ulun kerjakan ya itu. Sisanya kalau jadi fotografer iya aja ya. Fotografer ya juga. Habis itu jurnalis. Jadi Ican wartawan juga. Di wartawan juga. Di mana Chan? Boleh disebutkan ya? Kalau untuk media lokal Tabalong ada namanya skata.id. Itu ulun mengisi di situ juga. Terus kalau untuk media yang berkontrak di Pemda itu ada namanya Teras 7 Banjarbaru, Bang. Di Banjarbaru. Cuman wilayah tugas di Tabalong. Ya. Jadi berkaitan dengan editing ya. Kalau acara-acara event besar juga terlalu dilibatkan ya. Alhamdulillahnya sampai sekarang masih dilibatkan lah kayak gitu. Kayak ke depan nih kan ada 4 lah nih event yang mau bakal di handle. Ya, sama selanjut promo ya ada Tim Rally ya. Ikut. Tim Rally belum ada sih, Bang. Oke. Cuman yang sama Pian ada mini soccer. Piala Bupati, mini soccer, terus ada kegiatan pendakian nasional. Oke. Nah, pendakian nasional dulu dah. Ini mau 17-an. Event apa itu? Kayaknya persiapannya panjang betul. Nah, sedikit Bang masalah PNMP kemarin tuh pendakian nasional itu sudah survei kedua kami ke Gunung Serampakang. Itu namanya di Desa Puroy, Kecamatan Jaro. Gunung Sarampakang tuh kami pilih sebagai lokasi pendakian nasional. Lokasinya di Tabalong, tuan rumahnya Tabalong juga tahun ini. Jadi PNMP itu rutin setiap tahun. Cuman tuan rumahnya setiap tahun beda-beda kan. Gitu. Nah, untuk tahun ini Tabalong dipilih sebagai tuan rumah dan ntar di 17-an pengibaran bendera di atas gunung. Oke, jadi nanti orang kantor sini wajib ikut semua ya. Begamis bisa lah ya. Paling berat. Apa gunungnya bisa diakses ya? Naik motor bisa kan aja? Naik motor kalau untuk jaraknya tuh ke pos 1 kan ada kurang lebih 4-5 jam. Nah, paling yang diakses sampai motor tuh paling 10 menit 15 menit. Jauh banget tuh jaraknya lagi ke pos 1. Jarak berapa jam dari titik lokasi kampung terakhir ke pos 1 tuh kan 4-5 jam lah tuh berarti. Cuman kalau untuk motor masuk paling 10 menit 15 menit bisa masuknya tuh. Sisanya naik gunung. Sisanya jalan. Ya. Dari terakhir ke puncak berapa? Jalan kaki berapa? 2 hari. Oke, batal lah kita. Pulang perginya 4 hari 3 malam. Bagus nggak di atasnya? Bagus banget, Bang. Itu kayak unik aja lu ngeliat di atas tuh. Soalnya ada tugu yang memang tugu perbatasan gitu kan. Di sana tuh perbatasan Kaltim sama Kalsel. Sekalinya ada di atas gunung nih memang ditandai orang Bali lah ya. Tugu perbatasan ya. Antara Kaltim sama Kalsel. Cuman itu di ketinggian 1100 kurang lebih MDPL. Nah, itu tinggi tuh untuk di Kalsel tinggi. Tinggi banget, Bang. Dan aksesnya pendapatannya susah. Hutannya masih lebat. Habis itu kalau dihubungkan ke hal mistis yang mungkin iya juga di sana. Jadi anak gunung juga ya sekarang ya. Anak gunung. Oke ya, jadi sudah sabar ya Mbak Kiki ya, sabar ya. Kita kulik Ican dulu lah. Jadi gambarannya kurang lebihnya itu. Jadi kalau dibilang menghasilkan ya tinggal kamu tekuni aja. Cuman dari background pendidikannya. Nah kalau tanya aja dari Ican nih, kuliah jurusan apa Jan? Lu kuliah ngambil jurusan manajemen pendidikan Islam, Bang. Di STIT di Tabalong juga gitu. Tahun masuknya dulu tuh 2019. Nah, ini skripsi penyelesaian akhirnya nih tahun 2026. 7 tahun dulu. Makanya kalau karena diselesaikan tahun ini, waduh, selesai dah. Panjang ya sih. Manajemen pendidikan Islam. Itu kalau keluar nih, apa itu? Gelarnya SPD masih, Bang. SPD ya? SPD. Jadi guru tuh harusnya? Kebanyakan orang mengiranya memang jadi guru, Bang. Nah, di kuliah ulun tuh kan ada 2 tuh jurusannya, PAI sama MPI tadi. PAI itu kan pendidikan agama Islam sama manajemen pendidikan Islam. Nah, kalau PAI itu memang dikhususkan kalau lulus itu jadi guru. Gitu. Cuman kalau kami MPI ini sebetulnya cakupannya luas, Bang. Jadi guru bisa, kepala TU bisa, kepala sekolah pun bisa. Oke. Kayaknya jadi pembekal ya kan. Ya. Oke, boleh.
biar pembakal kada perlu modal mengeluarkan video-video editingnya. Artinya kan udah lagi kasus Amsal si Tepus lagi. Iya. Oke lah, sampai situ dulu. Kita lanjut dah. Mbak Kiki. Oke, Mbak Kiki. Mbak, aku tanya dulu. Pernah nggak Mbak kerja sesuai ijazahnya? Kalau kerjanya belum. Belum. Magang sih pernah Pak waktu itu. Pas berarti masih kuliah. Tapi kalau untuk pas kerjanya belum pernah. Nggak, pertanyaanku pasti tanya. Kuliah keinginan sendiri atau keinginan orang tua? Sejujurnya kalau kuliah semua pasti mau ya Pak. Ya. Cuman mungkin jurusannya gitu. Jurusannya tuh kayak sedikit tidak sesuai dengan passion Kiki. Atau maksudnya ya tadi. Menentukan gini ya, ini menarik nih. Pada saat kamu sadar, oh ini aku salah jurusan nih, itu kapan? Sudah dari awal. Dari awal ya. Jadi sebenarnya kuliah ini dengan amat sangat terpaksa sebenarnya. Bukan terpaksanya tuh mau kuliahnya bukan, tapi jurusannya gitu loh Pak. Nah kan sebenarnya kan ketika kita ngambil jurusan yang nggak sesuai dengan passion kita tuh agak berantakan ya. Mungkin Kiki bisa dibilang kategorinya kayak Ican. Itu lama kan Ican kuliah, Kiki pun bisa dibilang harusnya tuh lebih cepat dari teman-teman. Kiki juga lebih lama. Karena juga yang bekerja pada saat itu. Oke. Gini. Jadi memang ya, ini sedikit edukasi ya buat orang tua, buat anak-anak yang lagi sekolah yang nonton ini. Gini, kebanyakan orang sekolah dan pengen melanjutkan kuliah tidak tahu harus mengambil jurusan apa. Kebanyakan gitu. Makanya sebagai orang tua, nih aku ke anakku dari SD udah aku kasih tahu, aku kasih gambaran. Nah, kamu mau nggak kuliah di sini? Nih gambarannya kalau kuliah di sini jadi gini. Kalau kamu ini jadi gini. Tinggal dibikinkan dulu opsinya 1, 2, 3. Mungkin Samit bisa di kayak gitu juga. Nih nanti dia sukanya kemana akhirnya. Terus seandainya dia mengambil jurusan itu, kita punya link nggak untuk dorong dia? Nah itu Supportnya gitu ya. supportnya. Jangan sampai yang terjadi jangan sampai anak itu pada saat kelas 3 SMA pun dia masih bingung pengen kemana. Ya akhirnya dia pengen lihat bestinya ngambil jurusan apa, ngikut aja, dan akhirnya dia salah arah. Nah kebanyakan akhirnya yang terjadi dia kada bisa bersaing di tempatnya. Cuma memang di kasus aku agak beda. Di kasus aku, yang pengen kuliah aku, jurusan yang pengen diambil aku. Aku pernah ngajar 4 atau 5 tahun, iya. Cita-cita dari dulu memang pengen jadi guru. Karena orang tua aku guru. Karena ya secara memang pengen. Cuma memang takdirnya aja. Pernah daftar PNS, iya. Udah 2 kali daftar PNS sampai pada saat aku akhirnya kerja pun Mbak, pada saat aku kerja tapi masih pendapatannya masih goyang lah ya, masih berjuang. Orang tua tuh masih, ayo ini ada, ada terus. Masih didorong karena orang tua tuh pengen jadi guru. Ayolah, kamu kerja yang lain bisa kok, tapi ambil dulu lah gitu. Sampai dipaksa orang tua aku ikhlas. Ya udahlah gitu. Dengan aku buktikan ini kayaknya memang jalan yang ku jalani. Tapi kalau ditanya tersesat ya tersesat. Semua yang dilakukan ini beda backgroundnya. Jadi harus belajar dari awal. Cuman satu nih, kalau aku diberi kesempatan, diberi kepercayaan, aku akan selalu menyelesaikannya sebaik mungkin. Itu tuh. Makanya kalaunya kita di satu project, pasti orang-orang yang di bawahku tuh pasti pusing. Karena aku selalu punya ambisi untuk harus di-push terus ngomong. Harus di-push terus. Sama misalnya ya kayak ngelatih bola tuh. Ngelatih bola, anak-anaknya yang di dalam satu tim itu udah pasti. Yang biasa dapat coach yang slow, santai. Kalau aku udah nggak bisa tuh. Kamu mau sukses,
kamu harus berjuang. Lari gitu ya Pak. Iya lari, dunia tidak jalan Mbak. Sampai dulu lagi. Dengan pernyataanku tadi, kira-kira nih, sependapat nggak kalau kayak sekarang dunia kerja tuh jauh banget dengan Pak Ulun ya. dapat karena kebanyakan di luar lain pun pasti ada background yang kayak gitu. Sudah kita ini sebagian contoh aja. Iya. Terus pendapat. Oke. Kalau Ichen masih pengen jadi guru nanti nyambi jadi konten kreator atau ya cuman sekedar kejar gelarnya atau pengen kuliahnya lagi? Untuk gelar sejujurnya Bang lebih ke desain kawitan aja kayak gitu. Cuman kalau untuk masalah gawian, ulun masih nyaman kayaknya dengan posisi yang ada kayak ini. Cuman kalau untuk masalah gawian dihindari, ulun ada Bang. Kayak ulun PNS ulun menghindari, ulun nggak mau. Oke. Ulun PNS ulun mau. Ulun ada dak. Padahal untuk tawaran untuk ada. Terus yang kedua ulun yang gawian yang kedua tuh yang ulun hindari juga kayak begawi di tambang. Sepakat. Kan tambang sih lebih banyak. Iya, gajinya besar loh. Ayo, gajinya besar loh. Ayo. Malah menurut ini lebih jelas gitu. Iya. Usahanya besar gitu, gaji juga oke. Tapi ulun bingung, kadang malah nyambat atau apa kayak itu. Kawan ulun yang begawi di tambang banyak banget Bang. Cuman ulun gawe kayak ini. Cuman yang datang ke ulun banyak kerja. Adakah ya kayak itu pinjaman lah julun. Maka kalau dihitung secara gaji banyak banyak. Kenapa sejahteranya tuh kebalik antara ulun lawan orang yang kerja di tambang kayak gitu. Khususnya seumuran ulun yang Ya. Lanjut. Kada mengeneralisir maksudnya. Ya. Ada lah yang kayak gitu. Makanya dua tadi dulu yang ulun hindari. Untuk sekarang, cuman untuk ke depan belum. Apalagi ini kita kehidupan terus berjalan kayak gitu. Sedikit banyaknya itu Bang. agak Komentari bagi ayo. Ini. Tapi Kiki nggak tahu ya kenapa tiba-tiba Ichen menghindari tambang karena sebenarnya Kiki juga pertama kali terjun bekerja itu di tambang. Kiki perempuan gitu ya. Dan malah Kiki dulu operator, seorang operator alat berat loh Chan. Bawa apa Mbak? Lu bawa HD Pak. Anjay. Hijab aneh gini Iya. Besar lah. boleh ya? Iya. Bawaannya. Bawa HD kan nggak gitu Pak. Terus kan kita juga belajar, itu trainingnya juga lumayan panjang juga beberapa bulan dan itu bener-bener concern banget. Terus operator dulu perempuan tuh 7 atau 9 orang gitu Kiki lupa. Di Kaltim? Salah satunya Kiki, iya di Kaltim gitu. Jadi Kiki agak gimana ya, Chan ini kalau Chan ngomongin ada apa dengan tambang? Impian semua orang loh. Iya bener loh Aku Chan. sepakat sama Ica. Iya. Aku gini ya, aku dulu sini ya, maaf nih aku yang ngomong nih. Kalau jadi 2012 aku memutuskan untuk stop mengajar. Bukan 2012, 2014 aku stop mengajar, pindah ke Tanjung. Menurutku, aku pengen banget kerja di tambang. Pada saat itu udah kayak jenuh banget ngajar. Bayangkan ngajar seminggu. Aku tuh sebelum aku masuk ke situ, aku salut buat teman-teman. Banyak teman-temanku yang ngajar sampai 14 tahun, 15 tahun baru diangkat jadi P3K. Luar biasa pengorbanan mereka. Mereka digaji mungkin 300 sampai 500 ribu sebulan. Ya. Bayangkan tugas mereka harus memintarakan anak orang. Kaget kan? Kamu bayar rumah di Tanjung aja nggak cukup tuh buat gaji segitu. Buat mencerdaskan anak bangsa, mereka digaji 300 sampai 500. Aku 2 sekolah cuman dapat 500 ribu Mbak. Sebulan Bang. Sebulan. Itu 2012 itu Pak. Ya, aku res ngajar itu dari 2009 ke 2014. Berarti selama itu nggak pernah ada kenaikan atau gimana? Nggak ada, kan dibayar sejam 10 ribu. Dan itu aku harus disubsidi sama orang tua Mbak.
Disubsidi dari uang BBM. Ya BBM di tahun itu berapa lah ya. Jadi kalau ke kantin sekolah juga jarang. Di sekolah tuh cuma dikasih biasanya, tapi dikasih di meja ada teh hangat, teh es, gorengan. Itu aja yang diambil, Chan. Itu belum ada MBG bang lah. Belum ada yang gitu. Ngeri ya. Gak berani bahas aku nih yang begini. Mas Bahlil, Pak. Mas Bahlil. Oh, Mas Bahlil ganteng. Ya. Jadi bayangkan tuh. Perjuangan jadi guru itu, dan aku salut. Bahkan aku satu momen melihat temanku dia diangkat P3K setelah 14 tahun, kayak aku tuh kayak pengen nangis tuh karena aku bisa ngerasakan tuh. Kalau ditanya aku sekarang masih nggak pengen jadi guru, pengen, tapi yang jalur jangan 14 tahun deh. Ya, balik lah, pengen yang cerita ke Tanjung. Pindah aku ke Tanjung, impianku satu, aku pengen kerja di tambang. Aku nggak tahu ya rasanya karena udah pernah. Nah kalau Samidri pernah. Iya, pernah dia. Kuliah 3 bulan. Kita sepakat nih. Sudah sepakat. Ya. Ya, lanjut ya Bang. Aku dulu ya. Jadi menurutku pria terkeren pada saat itu. Pada saat itu, Bang. Iya, pada saat itu. Ya, sampai sekarang masih keren. Helm proyek digantung di tas ya kan, sepatu safety, lapisan, nunggu di halte dijemput, enak banget nggak sih kerja segitu? Dan pada saat itu gaji guru honorer 300.000. Kutanya teman-temanku kerja di tambang udah 3 juta, 4 juta, 5 juta, ada yang 10. Itu impian banget sih. Jadi ya mungkin lamaranku tuh kalau ada nih dicari semua perusahaan tambang dari yang besar sampai subkon, aku masukin lamaranku. Ada yang nyangkut bang? Bidang itu pun nggak ada Pak, maksudnya dipanggil interview. Nggak ada dipanggil interview, padahal ijazahku sarjana. Nggak tahu aku salahnya di mana. Berulang-ulang, mungkin dari dulu secara polosnya nggak ada orang dalam ya itu dah. Gitu. Oh iya, benar. Harus ada koneksi menurutku. Ya. Gak ada, mungkin orang lihat KTP-nya aku bukan asli warga Tabalong atau apalah. Jadi perjuanganku ada sama temanku Arif dulu namanya, sekarang dia kayaknya kerja di tambang di Rantau atau di Binuang. Itu luar biasa tuh. Dan akhirnya jalan hidup lah sampai di sini gitu. Apa tadi Samit kerja di tambang gimana? Aku sepakat apa kata Ican, nggak pengen, karena aku pernah magang 3 bulan di tambang. Ini disclaimer ya. Aneh buat teman-teman yang kerja di tambang, silahkan. Ya. Kita bukan apa-apa, ini pilihan hidup. Ya, kita cerita aja gitu. Ya, kenapa aku menolak? Iya. Gitu. Saat magang pada saat itu 3 bulan, gede loh Bang. Gaji magang aja sampai 6 juta loh Bang. Iya, 6 juta di bagian IT tapinya. Allah, gaji kontrak di Office-nya ya, di Iya. office-nya. Terus kemarin kan menuju puasa nih Mbak. Pada saat itu perusahaannya itu kan lagi anjlok-anjloknya. Pas mau disuruh pindah, disuruh lah sama bosnya lanjut lagi. Enggak Bang, mending saya berhenti aja. Kenapa? Satu, waktu hobi saya nggak jalan Bang. Dia nggak bisa main bola. Bisa main bola. Dan kedua, aku nggak bisa terikat banget Mbak. Kayak kerjaan tuh pagi harus bangun pagi-pagi jam 4 pagi. lain morning person banget. Dari jam 4 Iya, jam 4 dari jam gitu. 4 udah kan ikut bis Mbak saya. Oh Ikut iya. bis. Jadi walaupun wajib orang kantor. kantor tetap ngikut jadwal Iya, kantor. tetap operator, cuman sama Sabtu Minggu kan masuk juga gitu. Terus liburnya sip-sipan juga atau gimana? 61 kayaknya. Kayak gitu. Liburnya berarti hari Nggak tahu. Kalau 6 kali tergantung. Nggak berubah-ubah kayak gitu liburnya. Yang pertama yang aku hobi lah. Pada saat itu hobi. Main aku ini Kerja tapi nggak ada bisa hobinya, kerja, langsung tapi jalan. nggak bisa keringat, nggak bisa apa-apa. Terus pertama masuk, aku sakit.
Padahal kan orang lapangan, orang kantor aja. Di kantor. Iya, pasti benar. AC. Nah, Dulu kan aku nggak pernah AC. Oh, Karena lama orang duluan ya. lah. Nah, karena memang Summit ini ya kerja dulu yang di ruangan AC masih di kantor lama. Iya. Pasti pakai jaket. Pakai jaket aku. Kuat dia pakai AC. Pakai jaket. Baru aja dia tahan AC. Tahan AC. Beli mana, Kak? Tahun ini aja. kayak apa liburan ke Swiss ini bang? Aduh, itu sih pertama. Yang kedua kan terlalu terikat kan di situ kan. Ya. Itu aku nggak bisa. Padahal diprioritaskan nih beberapa orang, 6 orang kayaknya pada saat itu. Termasuk salah satunya Iya, itu. termasuk salah satunya aku. Cuman aku nggak deh, nggak bisa lanjut. Mending aku lanjut kuliah. Pokoknya hobi aja dulu. Bila hobi kan di jalan. Kalau hobi kan di jalan selesai sudah. Tapi kalau dari pekerjaannya sendiri coba kan. Pekerjaannya enak. Sesuai dengan ini kan. Sesuai dengan apa? bidang. Enak pekerjaannya. Kayak kita kontrol HD. Kontrol HD ngangkut. Kalau HD itu problem, kayak CCTV-nya rusak, angkutannya hilang, baru orang lapangan yang turun. Kita cuma kontrol monitor aja. Monitor aja. Gitu. Itu lebih kayak kada senang lawan siklus yang itu Iya, aja tiap hari. Iya, seterusnya sih. Intinya hobi sih ya. Intinya hobi. Intinya sih. hobi lah. Kalau hobi itu nggak jalan, aku udah anjlok sudah. Oh. Biarpun jadi staf presiden ya. Iya. Hobi kan di jalan. Lanjut, Bisa. lanjut. Waduh. Dari ini. Padahal timpang loh Mit pertanyaanku. Pertanyaanku ya, karena Samindra itu orang pertama yang kerja sama aku. Di tahun itu gaji Samit, aku cuma nggak bisa, bukan kayak sekarang loh Mbak. Gaji Samit tuh kayak 1 juta berapa deh kayaknya. 1.500.000 kayaknya. 1.500.000 deh kayaknya. Gajinya 2019 apa 2018 ya Mit ya? 2019 lah. 2019. Mau 1,5 juta. Iya, segitu aku udah bisa gaji kamu mahal. Dan dia masih bolak-balik loh. Bolak-balik, sehari ini bolak-balik ke Andung, ke Barabai. Jadi dari jam 3 tuh aku balik udah. Jadi kita Santai. masih di ruang tamu kantornya, Mbak. Masih berdua doang. 2019 tuh tergolong ini loh Pak, UMK tuh udah tinggi. Tinggi di Tanjung. Ya kerjaan kita juga masih nggak sebanyak yang kayak sekarang. Ya kayak jaminan juga ada, cuman belum sebanyak sekarang. Tapi udah lumayan lah dulu. Merintis lah ya. Berarti Kak Samet ini teman merintis Bapak lah ya? Dia dari bocah dia ikut. dari yang kayak gini coba banyak foto-fotonya. Masih dari kebakar mata. Kayaknya Facebook Bapak harus Iya, ada tuh, ada di mana aja ada dia nyempil kan, kecil aja. Apalagi Chan, dari kamu ini sekarang nih, apa masih pengen nggak jadi guru tadi? Untuk jadi guru, kan pernah terpikir Bang sebujurnya. Iya. Sama sekali kan pernah terpikir. Dan masuk jurusan di kuliah itu di awal tuh. Apa namanya? Karena memang karena ada pilihan lagi juga. Awalnya kan dulu jurusan kalau ada olahraga atau keagamaan, karena kan memang dulu basicnya pas MTS mondok tahun di Yamunta itu di Raha. Oh, anak pesantren. Anak pesantren ya. Itu kameramen anak pesantren. Anak pesantren. Kameramen anak pesantren juga. Unlocket lagi satu. Nanti satu episode sama Akbar. Oh, anak pesantren juga. Iya. Oh, mana lah. Aduh, jauh banget. Kalau Mbak Kiki kayaknya udah nggak mungkin balik ya Maya, karena harus sekolah lagi gitu ya. harus sekolah lagi sih. Kalau misalnya mau buka praktek atau buka ini, Ada gambaran nggak? Ada gambaran nggak apa nih? Praktek. Untuk praktek kan harus pelatihan lagi. iya sekolah lagi. Ada gambaran nggak Chan? Apa Chan? Praktek. Iya, kuliah apa Mbak dia? Bidan lah. Ya, kayak gini Ini bidan berarti. Iya, berarti. Kawah aja tuh. Nah, jauh kan dari bidan, operator HD. Iya. Sekarang di sini jadi PA. Pemuda tersesat. Sampai semuanya Jadi tepat. bisa hilang arah yang sesungguhnya ini.
Kacau ini. realita Dunia kerja macam apa ini? Benar-benar jomplang banget dari kuliahnya apa, pekerjaan Kiki yang pertama kali juga apa. Sebenarnya waktu pekerjaan pertama itu kan memang ditambang ini Pak, karena jatah aja sebenarnya, jatah karyawan. Karena kebetulan papanya Kiki kan juga pekerja tambang gitu. Nah, karena ada jatah anak karyawan ya iseng lah Kiki walaupun berbeda dengan ini. Ternyata kok passionnya malah di situ, malah lebih happy di situ gitu. Walaupun kuliahnya apa, pekerjaannya apa. Ya, itu agak unik sih. Aku sebenarnya nggak kaget ya, kayak anak bankir ternyata bidan ada. Macam-macam sekarang. Kalau kita pengen kerja sesuai ijazah, kayaknya nggak kerja. Itu kayaknya lebih ke zaman dulu sih bang yang berlakunya. Kalau berlakunya ya. kalau zaman sekarang tuh kayaknya pokoknya ada dapat gawian aja orang kayaknya. Karena kan susahnya minta ampun ini cari gawian tuh. Benar sih Pak, kalau sekarang tuh kalau menurut Kiki kebanyakan tuh cari peluangnya gitu. Walaupun mungkin jurusan kita apa belum tentu itu ada peluang kita di situ gitu loh. Ya tahu sendiri kan kita kayak apa sekarang apa semua serba susah, cari kerja susah, ibaratnya banyaklah makin pemuda-pemuda atau pemudi ini yang makin ini kan pendidikannya. Jadi kalau kita nggak gerak dari sekarang, kesempatan apapun bisa lewat kalau kita cuman berfokus dengan background kita apa gitu. Ya, jadi itu ya, itu jadi poinnya. Jadi kalau kamu dikasih kesempatan atau ada, ambil dulu lah. Coba. Jangan dulu, karena kebanyakan Gen Z, maaf nih Gen Z, aduh udah nggak sesuai passionku. Nah. Agak pemilih gitu. It's not my style aja bang. Wah. Tapi ya aku jujur tuh, ada kameramen kita nih, Akbar. Kalau Akbar memang kalau perkembangannya tuh pesat banget. Bener. Tanya aja Akbar. Mereka ini berdua ya, bukan apa-apa ya. Mereka ini berdua sama anak-anak kantor kan memang dituntut harus otaknya harus kalau jawabnya, Bang, ada bisa. Wah, siap-siap. Wah, ini ada kawak. Wah, siap-siap tuh bertanduk tuh aku tuh. Karena semuanya bisa dipelajari. Iya. Kalau nyewa bisa bang lah dari awal, pakai ada usahanya nih. Nggak ada usaha. Oh, ini udah bisa. Ini sampai kadang tuh bisa juga aku iseng di lapangan juga. Orang lapangan tuh kadang kaget oh ini nih harusnya kayak gini. Wah, ada kawa. Udah nggak pusing mereka mikirkan. Karena aku pengen mereka harus improve tuh. Ya apa? Contoh kayak Akbar. Tanya, Akbar, kamu bisa komputer kapan? pas di sini. Hah? Terus sekarang dikursuskan ya? Iya. Nah, dikursuskan. Iya kak baik. Sekarang skill dia ya sudah mau menggeser Ican lah, bikin editor, bikin poster. Kamu bayangin Ya. kamu. Bahkan kayak si Sami dari ya level-level anak teknik lulusan Jawa lah. Kadang kami itu ketawa ya, kami ketawa satu momen kita dalam satu forum ada orang lah ya yang lulusannya sesuai ijazahnya, terus dia kerja sambil di layar. Iya, iya kan? Ya. Kerja di layar, set. Bosnya, itu kayak gitu. Kayak gini katanya. Berdebatlah mereka. Secara kita yang bukan sesuai dengan background ini, kita udah tahu tuh. Si Sami ini udah ketawa wang katanya. Artinya nih, sebenarnya kami bukan sesuai bidangnya, tapi kalau tahu nih, wah, orang ini salah nih. Kayaknya orang ini baru belajar nih untuk hal gitu tuh. Ya, tapi memang kuncinya kalau di aku, aku selalu pengen 2 langkah atau 3 langkah di depan daripada orang lain. Apa-apa yang misal di bagian pekerjaan itu, apa-apa yang ini bakal jadi peluang nih, kita ambil tuh. Bahkan kita belajarnya, kita berangkat ke Jogja pelatihan, kita belajarnya ke Banjar, ini ada pelatihan ini, ambil.
pas orang kesini kita udah bisa. Iya. Bahkan kita di beberapa momen orang memakai kita bukan karena kita misalnya dari segi kompeten, orang banyak. Iya. Dari Segi orang yang banyak bisa mengerjakan misalnya satu momen pekerjaan bisa, tapi dari segi IT-nya kita yang bisa gitu ya. Jadi kita di bawah ajak orang collab, yalah kamu kerjakan ini dulu, tapi sambil dibantu nih cari celah yang ini. Jadi coba ambil lah. Dan itu tadi kan sama kita konsisten, lakukan dengan yang terbaik, ya itu. Pelatihan masih rutin diumpat Bang berarti di kantor nih. Pelatihan yang apa yang di otakku tiba-tiba ini Oh. ini kayaknya ini jadi duit nih. Jadi diumpat pelatihannya. Iya, Oh, tahu. kita tiba-tiba di Jogja, bisa di Jakarta. Makanya coba kalau aku ya jalan-jalan atau traveling itu bukan hanya sekedar hahaha. Kita bangun relasi, terus melihat peluang. Oh ini loh. Bahkan tuh kayak sebenarnya ini anak-anak si Samidri, Akbar atau si Supian gitu. Tuh kalau dibawa disuruh duduk aja. Iya, berkumpul dengan orang-orang. Ya, misalnya ke dinas dibawa, lihati dulu di jalan. Nanti ya kamu kalau kayak gini. Cara ngomong aja diajari. Nih gini ya. Nih, kamu nggak boleh nyela orang kayak gitu, kalau boleh. Kasih ngomong. Karena kami jauh banget backgroundnya. Akbar backgroundnya anak pesantren, ya kan. Attitude-nya bagus. Iya kan. Pakai sepeda motor apa, Wit? Astri. Tapi intinya ya kamu attitude-mu harus tetap dijaga, harus tetap komitmen dengan omongan, ya. Hal-hal itu tetap jadi dasar utamanya. Baik, mau pesantren? Oh. Jadi tadi Mbak Kiki ternyata bidan yang kerjanya dari operator HD, terus terakhir itu apa Mbak? Jadi marketing? Iya, kebanyakan sih marketing sih punya Pak Kiki. Karena sempat juga di rokok dan Kiki di SPG. salah satu. Kiki saya SPG hijau. Yang syariah. Syariah. di rokok syariah. Dulu tuh pegang area sih Pak dulu waktu di rokok itu. Jadi kan marketingnya lebih lagi kan karena Kiki bawahin. Berarti kamu pegang SPG gitu? Ya, SPG, pegang SPG maksudnya. sales, apa kayak Banyak tuh. merchandise-nya gitu. Nomor SPG Balikpapan ya? Ada. Ya itu coba kasih ke Ican. Nanggu udah. Nomor kan kalau misalnya kita lagi promo biasanya ada keluar taste baru atau rasa baru kan biasanya kayak gitu ya dari rokok itu. Nah itu kita Masih ada kah kontaknya? Iya. Pasti. Kan besok kan ada event kami. Iya. Wah, jadi sponsor. Samit jangan ngomong, salah nanti. Nggak tayang nanti. Ican aja. Kita diam aja, Ican. Kita diam aja, Mit. Kami Nah, bener Pak, kalau untuk seleksi SPG rokok itu lebih kenceng karena gini. Apa yang jadi kenceng? Tinggi itu wajib sama semuanya, nggak boleh ada yang kurang atau 1-2 cm itu. harus cantik. Ya. Ada nggak SPG cowok, Mbak? Ada Pak. Itu Ada. Maaf, SPB kan buat rokok ada. Tapi rokok juga ya? Rokok ada juga. Tapi tergantung kebutuhan sih biasanya Pak. Untuknya itu apa kayak gitu, rokoknya apa. Tergantung tesnya juga apa gitu. Tapi memang kebanyakan perempuan karena kan rokok ini kalangannya pasti yang beli laki-laki. Iya, iya. Gitu. jadi yang dijual boynya rokoknya maksudnya. Rokoknya. Iya. Kalau ada Ya usianya banyak. Kalau kamu beli rokok sama minta nomor WA kan? Instagram juga. Ya Instagram. minimal ya Pak, Minimal Instagram. Aduh, aja. Dulu jualan rokok, terus Kiki terakhir mungkin sebelum ikut Bapak, Kiki join di salah satu perusahaan provider. Gitu, Kiki supervisor juga di situ, pegang area juga lumayan luas. Jadi marketingnya itu kayak lebih dalam gitu loh. Nah, Tapi tampilan kayak dilihat orang bank kayak itu. sebenarnya ya awal orang malah mikir Kiki tuh kayak sales asuransi gitu. Malah dibilangin kayak gitu. Kayak orang bank. Orang-orang yang kayak gitu. Tapi basicnya beda.
Oke. Pendidikannya beda. Luas sekali. Boleh nggak di obrolan ini, menurutmu kesimpulannya atau saranmu buat orang tua anak-anak masalah pendidikan dan pekerjaan gimana? Boleh langsung Mbak Kiki. Kalau saran untuk orang tua ya Pak, mungkin karena Kiki sempat ngelawan juga ya Pak. Iya, iya. Gitu. Ngelawan itu bukan dalam arti nggak mau nurut, tapi kita sebagai anak itu kan punya perasaan, punya pikiran, punya pendapat juga gitu ya. Mungkin orang tua bisa lebih mendengar gitu, supaya anak ini nggak hilang arah nih kemana gitu. Ibaratnya kan apa kemauan anak, apa keinginan anak tuh sebenarnya nggak salah, tergantung dari orang tua supportnya dan mengarahkannya seperti apa. Gitu. Terus kalau untuk pesannya gitu, kenapa kerjanya bisa beda sama kuliahnya gitu ya. Karena emang sekarang cari peluang itu susah Pak. Bapak pasti paham ya, cari peluang itu susah, cari kesempatan yang ada itu juga susah gitu. Jadi yang apa yang ada coba. Masalah itu berhasil apa enggak, coba dulu gitu. Kita jadi apa tuh yang setelah kita coba gitu. Kayak Kiki kan kenapa bisa tiba-tiba kayak gini, ya karena Kiki banyak mencoba banyak hal itu. Seperti yang Ican tahu lah ya, kenapa dari bidan bisa jadi operator, terus bisa jadi marketing segala macam. Itu semua Kiki coba gitu. Itu yang akan ngebentuk kita, oh ternyata Kiki passionnya di sini nih gitu. Nah, Sekarang tanya aja, sudah nemu nggak passionnya di sini? mungkin masih Belum lah. passionnya itu sebenarnya mungkin lebih ke marketingnya ya Pak gitu. Oke. Makanya kadang-kadang dia juga suka tanya Bapak, kan Bapak ya bantuin ini gimana cara Kiki, termasuk ke Summit juga kan, kayak Yeah. Kiki suka minta ya Pak gimana jualan ini gitu, karena sebenarnya mungkin ada basicnya di situ gitu. Jadi menurutmu, sekarang kesimpulannya dari kuliah kerja tadi, paling pasnya kamu jadi apa? Sekarang sudah faktor U kali ya Pak. Ya, jadi sekarang nih paling pasnya apa? Sebenarnya kalau ditanya ya tetap masih mau bersosialisasi dengan banyak orang sih Pak Kiki gitu. Jadi apa? Mungkin marketing juga tetap bisa ya Pak? Marketing ya? Mm-mm. Ada, lanjut ke Ican. Ini misal buat teman-teman nih, buat orang tua, ya pendidikan dan pekerjaan, menurutmu kayak gimana? Kalau ulun untungnya kawitan tuh kada pernah Bang mengarahkan anak tuh sebujurnya hendak jadi apa ya gitu. Oke. Jadi dibebaskan aja dulu dari sekolah dulu, hendak apa namanya mengekspresikan diri kayak gitu. Sama kalau untuk tuntutan kayak orang tua di luar kan banyak yang hendak anaknya ini jadi PNS lah, jadi inilah, jadi itulah gitu. Nah, untungnya kayak lu nih, pokoknya apa yang bisa menghasilkan kesanmu dan kau nyaman di situ, silakan aja lanjutkan aja terus kayak itu. Jadi kada ada larangan lah untuk jadi apa kalau nih. Cuman untuk sekarang nyamannya memang di posisi jadi apa ya ulun ini nih. Jadi konten kreator lah, jadi jurnalis lah, jadi karena apa kalau ini lumayan liar aja Bang untuk jadi ulun perlu wadah untuk menuangkannya kayak gitu dan ternyata nyaman di Yowin yang ada kayak gitu. Oke. Ya artinya gini, semoga hubungan ini kita panjang nih. Aku tuh kayak kadang penerawangan gue tuh jauh banget ke depan dan aku juga di dalam konten ini punya impian-impian juga. Tapi menurutku jalani dulu. Iya, jalanin dulu. Kalau misalnya aku jadi konten kreator, aku harus punya kamera atau aku harus punya studio, itu jauh tuh. Tapi kalau pengen arahnya kemana, ya kalau pengenku ya di konten kreator ini, aku pengen satu bikin tim, terus punya satu kantor yang jadi studio, terus ya tapi income-nya ada. Ya. Terus satu bagian podcast, satu bagian review makanan, satu bagian yang review orang kita bantu jual rumah, kita dapat fee. Vlog kita. Iya, nge-vlog juga bagian nge-vlognya, tapi dalam satu konten, jadi beda-beda. Tapi itu jangka panjang, nggak tahu kuat apa enggak aku menopangnya di awal ini, nggak tahu nih. Karena jujur dari semua konten belum ada income, kita terus keluar aja, cuman hobi aja. Ya poinnya sama yang kayak ngobrol kan, aku pengen menularkan hal baik lah ke orang-orang. Samidri, ayo masalah apa misalnya mungkin anak ulun harus kayak gini atau apa dunia kerja, ada nggak kepikiran ya? Ada nggak kepikiran? Pendidikan ya Bang. Nah,
kalau untuk pendidikan itu dulu pengalaman juga kayak Mbak Kiki ya. Kemarin kuliah mau di sini tapi diarahkan ke sini. Iya. Menurut untuk anaknya kasih kuitannya, tanya kepada anaknya aja dulu kuliah di mana yang dia sukai, biar dia kuliahnya itu benar-benar gitu. Untuk dunia kerja, untuk anak-anak Gen Z sekarang, pokoknya jangan pilih-pilih lah kerja, jalani aja dulu. Pokoknya kamu mau apa kerjakan dulu, jalani. Kalau udah nggak enak, ya udah pilih lagi yang lain misalnya. Kerja itu niatkan dari hati, biar kita jalaninya. Iya. Itu paling enak sudah, kita kerja niatnya ikhlas. Dari rumah Kerjakan dari ikhlas, hati. sudah kerjakan dari hati. Insya Allah kerjanya bagus. Nah, itu kayaknya mungkin aku tambahkan ya. Jadi kesimpulan juga dari aku. Kalau ditanya, aku banyak menemui orang-orang, menemui karyawan, banyak teman-teman. Satu menurutku, dan selalu aku sampaikan ke Samit, coba dari sekarang kayak gini. Jangan terpaku dengan angka. Kebanyakan orang pengen kerja, tiba-tiba literaturnya Samit gitu. Pengen literaturnya si Akbar gitu. Oh kerjaannya gini, yang didapatkan gini, bisa beli ini gitu. Jangan gitu. Kamu jalan dulu. Kamu nggak tahu kan prosesnya Samidri sampai di sekarang. Ya nggak? Dari yang tadi dari gaji 1.500.000, mungkin orang udah gaji berapa? Ya sekarang didapat Samidri. Akhirnya apa? Dari jangan berpatok dengan angka-angka dulu. Dan satu hal yang selalu aku tekunkan, kadang menjadi teguran bagi aku. Pada saat aku mencoba mengkhawatirkan apa yang terjadi di besok hari, itu aku harus, jangan Halil. Semua sudah ada yang ngatur. Afirmasi positif harus banget. Harus positif. Wah, aku yakin bulan depan aku bisa lah. Sampai sekarang. Pernah nggak aku pusing, Mbak, yang mengkhawatirkan banget gaji kalian dengan berapa segini? Kamu lihat kan pengeluarannya berapa? Malah Kiki yang suka khawatir deh. Bapak ini gimana? Bapak ini gimana? Yang misalnya, Pak, nih, Pak, ini udah segini nih pengeluarannya nih. Ini mana nih? Kiki tuh harus yang biasanya mengingatkan. Bahkan yang masuk keluar itu dikelola. Aku udah punya sendiri nih bagian yang ini masuk ke aku, yang buat aku. Artinya yang pengen gue sampaikan, satu, jangan terpaku tadi. Ya. Tapi ini juga Samidri, tanya aja ke Samidri. Orang yang nggak pernah nanya, Bang, gajiku naik atau kada, gajiku berapa atau kada, udah pernah nanya dia. Tanya nih orangnya. Dan dia selalu bangga. Tapi apa yang didapatnya? Income-nya dapat dari banyak. Bahkan peluang-peluang aku bikinkan. Samit, ini loh, ini jadi uang nih. Kamu kerjakan. Mit, ini ada orang ini. Kamu ambilkan. Karena apa? Karena itu buah dari kerja kerasnya. Bahkan kalau sekarang si Samidri, sebenarnya gajinya mungkin dikasihkan ke istrinya semua. Mas. Iya. Ya, lokernya, buka lokernya. Iya. Ada sih lihat. Buka lokernya ya kan. Ya banyak buku-buku, HP. HP ada. HP, kotak-kotak HP. Oh iya. Karena apa? Itu tadi, karena income-nya mungkin lebih banyak daripada yang lain. Artinya juga udah dipadahi kan ke orang juga. Jangan milih-milih, maksudnya memang ada yang dibatasi nih, orang nih nggak bisa diajak kerjasama. Tapi kalau orangnya datang kerjasama, kamu bantu. Nanti bagi-bagi lah, Mit. Ini orang bayar segini, aku minta segini ya. Bagi-bagi gitu. Harusnya itu tuh. Iya. Oke ya, kesimpulannya di situ. Ada yang pengen dibahas nggak selain ini? Paling ini ya Pak, jangan takut setelah kita, karena namanya kita ada usaha ya, pasti ada nanjak-nanjak aja. Ketika kita harus turun lagi, nah
ya jangan makin ngedown gitu Ya. loh, tetap Ya. harus coba lagi Iya. gitu. Sama seperti Kiki kan dari Balikpapan ya Pak. Untuk ke Tanjung ini kan Kiki mereset nih, Ya. mereset lagi. Yang pengalaman semua dari Balikpapan itu udah nggak kepake, udah nggak bisa lebih tepatnya untuk dibawa ke Tanjung. Ya nggak apa-apa, kita pernah di bawah, kalau kita harus balik lagi ke bawah itu nggak apa-apa. Gitu. Itu buat- Belajar terus. Itu buat orang lain atau buat Mbak Kiki? Buat semuanya dong, buat semuanya. Ya, sependapat. Sepakat. Kita nggak bisa nentuin hidup kita di atas terus loh. Iya, tapi benar. Bener sih. Benar, sepakat. Bener, itu pasti sudah Sepakat. sepakat. Ya tapi ya gini ya. Aku pun bisa kadang yang tiba-tiba di atas langit tiba-tiba harus jatuh lagi dan memang harus jangan terlalu tinggi, jatuh dulu rasakan loh ini gitu. Cuman Mbak gini ya. Satu hal aku cerita kayak di suatu momen tiba-tiba aku harus terdesak dengan kondisi lah. BBM naik ya Pak salah. Down ditekan, bla pokoknya drama lah. Intinya drama lah ya. Satu hal, datanglah orang. Halil, kayaknya kamu jangan kayak gitu. Orang ini bener sih. Kamu harus pikirkan. Dia kan sebagai senior mungkin, kamu harus pikirkan ini gitu. Tapi sisi egoku ada. Egoku ada karena menurutku harga diriku itu harus tetap kupertahankan. Jadi aku bilang kan, Bang, aku datang ke Tanjung dengan satu motor yang kuning yang ku museumkan itu, Scoopy kuning itu. Pada akhirnya aku jatuh dan balik lagi ke bawah, aku nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau misalnya aku harus menjatuhkan harga diriku atau dijahatin, bukan di posisi itu aku. Tidak ada pernah ketakutanku untuk aku jatuh lagi. Tapi aku yakin pada saat aku jatuh, aku akan bangkit. Wah, coy. Ya, memang bener kan Pak, kita kan nggak bisa milih hidup. Kita nggak bisa milih hidup kita nih. Atau Bapak misalnya kita 5 tahun ke depan, belum tentu loh selama 5 tahun ke depan kita bertemu dengan orang-orang yang pasti baik. Karena ada yang curang, ada juga yang jahat, ada yang iri dengki sama kita gitu loh. Jadi kita tuh lebih baik save diri kita juga gitu. Siap untuk jatuh, siap untuk seperti kan disikut orang. Jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi, Nah, jika betul. menyerah kamu selesai. Apa yang dibecangin adalah Lagi sibuk bersyukur, lupa cara mengeluh. ini ada bang pertanyaan bang Ay. Oke, ayo. Ya. Kan kita semua habis konten tadi podcast di Tibeta Balok Ya. macam itu Ya. kan rupiah. Nah, untuk apa namanya konten kreator lokal nih sedikit lah masih. Iya, Cuman yang lagi heboh tuh kan Amang Amir ya. Iya. Kadang nangkapin kayak Amang Amir ya kan. Oke. Ya, jujur. Salam kenal untuk Amang Amir. Ulun persilahkan, maksudnya ulun salut dengan Sidin. Orang-orang mungkin masyarakat perlu orang-orang kritis kayak Sidin. Nah, cuman tidak untuk di bagian itu aku tidak mengambil. Boleh kejawab. Nah, kan nggak mesti harus semua orang kritis. Ya nggak semesti juga orang harus jadi superhero semua. Iya. Ya aku untuk yang di aku masih di bagian yang kayak itu tadi edukasi kayak jadi atlet tuh gimana, tentang kehidupan tuh gimana gitu. Ambil sisi funnya aja. Sifatnya aja. Kalau jujur kalau kayak Amang Amir jujur nyaliku tidak sebesar itu satu sih. Berisiko nggak bang? Kalau ditanya berisiko, mungkin iya, mungkin tidak. Karena bisa aku menjawab. Cuman untuk di bagian itu, silakan Amang Amir dengan perjuangannya. Salut buat Sidin, sehat-sehat buat Sidin. Cuman untuk aku di bagian kalau semuanya mengkritik pemerintah, bagian edukasi buat anak-anak muda, siapa yang ngambil? Tapi bingung juga dengan Gawin Pian. Terus kok tiba-tiba ada podcast? Apa karena Pian ada jadi guru karena tersalurkan bahari? Ya. Mungkin
mungkin itu. Jadi kayaknya bisa jadikan itu. Karena pengen guru itu kan contoh ya. Yang guru itu apa ya, jadi Teladan lah istilahnya. teladan. Ya sekarang dengan media yang ada gitu, sebagai bagian dari konten ini kan juga bagian dari promosi perusahaan yang kami kerjakan gitu, Chan. Belum bingung aja dulu tiba-tiba karena ada pernah mengelola YouTube belum tiba-tiba Pian nyuruh ke kantor kita bikin YouTube di Pian. Wah, baru lagi dia jalan tantangannya nih. Iya. Jadi otodidak ya, emang cari iya. tahu kayak apa aja lu mana YouTube nih. Iya, Kayaknya iya. apa hari ini jalan lagi gitu. Gitu. Karena di beberapa bagian aku tahu jawabnya, Chan. Misalnya kayak di beberapa bagian aku tahu jawabnya, makanya untuk kayak yang mengkritik gitu. Karena di bagian aku terlibat di bagian yang berseberangan, kadang, nah menurutku aku ada tahu jawabnya. Misalnya kayak Amang Amir mempertanyakan Kebijakan pemerintah. WC 1,4 miliar Itu di mana tuh Bang? yang di DPR Tanjung. Ya. Ini bukan aku menjawabnya versi ini ya, versi apa namanya? Bukan versi orang disuruh DPR, enggak. Teman, menurutku aku harus tanya dulu nih. Kadang proyek itu judulnya sama isinya beda. Jadi kita harus lihat dulu RAB-nya apa. Konsepnya apa gitu. Jadi kayak ternyata WC 1,4, WC-nya 37 buah. WC-nya di DPR. Oh, berarti kalau memang WC-nya 1,4, nah itu jadi pertanyaan memang. Ada masuk akal. Ya, jadi untuk hal-hal, jadi untuk menurutku konten-konten untuk mengkritik pemerintah, aku harus lihat dulu dasarnya kemana. Jangan aku kadang pengen tertajun. Di situ memang ada mungkin yang misalnya salah. Menurutku ada yang lucu-lucu mungkin bisa jadi pertanyaan. Misal kayak laundry. Oh iya. Iya 20 juta. Tapi dilihat dulu 20 juta itu setahun apa seminggu. Ya, misalnya kayak ada yang mobil 8 miliar. Nah, itu menurutku kada worth it. Itu memang Pak bisa dibikin dipertanyakan. Masih bisa kan mobil masih 2 miliar atau 1 miliar masih marwahnya masih dapat. Iya kan? Marwahnya di Iya. Ada misalnya rumah DPR misalnya harus beli kursi yang 100 juta, 200 juta, tukang pijat. Menurutku ya kenapa kada dipakai aja tukang pijat-pijat kampung. Bisa tuh dikontrak, dikasih 5 juta sebulan, kan berapa? Atau harus bikin akuarium yang mewah banget yang 500 juta. Nah, itu tuh bisa jadi pertanyaan. Cuman kalau konteksnya kayak WC tadi, oh 37 karena aku tahu orang proyek, kadang tuh WC tuh judulnya WC, tapi harus rehab. Ternyata bikin taman juga di mukanya. Itu bisa kadang jadi worth it. Cuman untuk hal kayak gitu memang harus perlu orang-orang kritis. Iya. Untuk Sidin menurutku nyalinya luar biasa, sehat-sehat buat Sidin. Cuman untuk aku, untuk mengambil bagiannya yang sekarang edukasi, motivasi, pengen atlet-atlet di Tanjung misalnya, orang-orang jadi inspirasinya gitu. Kedenak tidak aneh aja. Apa nih? Hidup kuda lu, bro. Dan lo sebagai kontrol sosial. Nah, mungkin ini benar Bang. Ini kan banyak banget deh. Apa nih? Perusahaan, CP, PT, Gewin Pian. Banyak juga yang bertakon di luaran tuh. Apa gerang aja usaha tuh Gewinnya aja kayak itu. Lu nih bingung aja juga pakai apa. Iya. Nah, jadi ini bakal beruntun nih, mungkin dijelaskan juga. Jadi kurang lebihnya gini, kita di dalam pekerjaan ini beberapa tim. Satu yang utama di dalam perusahaan ini semuanya di bawah naungan Sarabako Bonding. Itu PT-nya Bang. Iya, itu PT-nya. Jadi Sarabako Bonding ini kalau kamu lihat di Jakarta tuh ada John LBF yang di TikTok. John LBF. Ya, dia itu kan jasa pengurusan dokumen. Nah, kita itu ngambil di situ. Jadi kita ada jasa ngurusin dokumen. Jadi misalnya yang kita ambil saat ini kita bikinkan perusahaan orang.
Jadi bikin PT, bikin CP, orang cukup duduk manis di rumah. Dari akta dia cuma tanda tangan di notaris. Jadi kita sekarang orang bikin perusahaan tuh bukan ke notaris, ke sini. Tetap pakai notaris lah. Iya, enggak, tetap dipakai. Jadi kami yang mengarahkan notarisnya ke sini loh. Jadi orang tanda tangan ke notaris. Jadi kita kerjasama. Terusnya legalitasnya kita yang uruskan sampai terbit. Itu. Jadi jasa pengurusan pembuatan perusahaan. Terus juga di sini sampai itu tadi boleh aku loncat sedikit kayak orang Iran dengan Israel berperang. Oh, ya ya. Itu peribahasanya gitu ya. Orang berperang, kita tuh sebagai penyuplai senjata. suppliernya lah. Suppliernya. Jadi di balik layar orang berperang, jadi kalau tender itu dibilang berperang, kami tuh orang di belakang layarnya. Jadi orang butuh apa buat tender, kami sediakan. Terus misalnya tuh udah jadi perusahaannya, itu modal awal tuh. Terus dia mau pengen tender, terus dia tidak punya staff untuk ikut tendernya. Jadi biasanya ada jasa buat upload penawaran. Itu yang eksekusi si Samiri. Akbar biasanya. Ada Juju. Jadi dia bikinkan penawarannya. Terus ada juga yang, Bang, kami tidak punya perusahaannya. Jadi ada orang-orang misalnya, orang tidak punya perusahaan tapi pinjam. Rental lah. Rental. Kita juga pinjamkan, kita sewakan. Cuman sekarang kita pilih-pilih. Itu boleh direntalkan? Secara hukum tidak boleh, di bawah meja. Jadi kita menyewakan biasanya sekarang untuk proyek-proyek kecil aja, Mit, ya. Jadi proyek kecil, PL, nah itu kita pinjamkan. Penunjukan langsung kita pinjamkan perusahaan itu. Terus kalau tender itu biasanya orang perlu sertifikat keterampilan kerja. SKK ya lah. Ya, SKK. Nah, SKK itu nih kayak Ihsan, misalnya Akbar. Orang-orang kita punya SKK, jadi kita menerbitkan SKK. Kita bisa juga orang pengen bikin SKK ke kita. Kadang kami yang bikinkan, jadi kami menyewakan, merentalkan SKK-nya. Terus ada juga jasa orang tuh kalau di Jakarta ada konsultan pajak. Kalau kami mengambil bagian itu cuman skala kecil. Jadi perusahaan-perusahaan itu misalnya mau lapor SPT, kita yang laporkan. Jasa juga tuh. Gak usah kantor pajak antri. Akan usah ke kantor pajak antri, datang ke sini. Sini mantri kan. Kita yang nguruskan, kita yang bikinkan laporan keuangan dan sebagainya. Misalnya nih lagi menang tender, menang tender lagi, itu yang banyak tuh, yang kita tekuni, kita usaha di penjaminan dan asuransi. Jadi kalau orang menang tender, orang wajib bikin jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, ada juga jaminan penawaran. Sentralnya kebanyakannya di sini. Jadi hampir 2-3 tahun, karena saat ini aku udah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan BUMN, ada perusahaan swasta juga, PKS-nya udah di Jakarta, jadi bukan perantara, linknya di sini. Jadi kami klaim hampir mendominasinya di kami. Jadi kayak sampai Kalteng wilayahnya apa aja, Mit? Buntok, Tamiang, sama Muara Tewe. Kaltim lagi kami kejar tahun ini. Mbak Kiki kudorong buat masuk pasar Balikpapan. Grogot sudah mencoba menjajaki. Kalau di Kalsel, insya Allah hampir keseluruhan Kalsel Sudah. produk kita yang diinginkan. Kabupaten lain ada, Bang? Kabupaten lain kesini bikin jaminannya. Balangan, Barabai itu kesini. Balangan, Barabai, Tanjung, Wow. Kota Baru, Jauhnya. Kamuntai, Kabupaten Banjar, Banjarmasin, Banjarbaru. Jadi usaha di kabupaten lain kayak usaha ini hampir keredak.
Jadi kita sentral. Jadi banyak orang sub agent, kita bilangnya sub agent, mereka jualan lagi. Jadi kita retail, maksudnya kita bukan kebanyakan. Kita ada yang jual langsung, tapi ada juga yang kerja sama. Misalnya di Balangan ada sub agent kita. Tangan keduanya di sana lah. Iya, yang pemasar lagi. Di Barabai ada lagi sub agent kita gitu. Untuk di penjaminan. Apalagi Mit? Kontraktor, iya. Ngeri. Jadi kontraktor yang biasanya kalau kontraktor langsung di bawah aku sendiri yang handle. Kalau untuk di penjaminan Mbak Kiki itu nanti ada sini kan, Mbak Neng, Mas Arif, Nita. Lu berarti orang proyeknya ada juga lah yang di lapangan. Proyeknya ada tenaga teknisnya kayak Mbak Juju, Mas Yogi. Sampai orang mau narik uang, kami yang narikkan. Invoice-nya orang tuh kan males tuh ngurusin pencairan itu seminggu misalnya. Bolak-balik dinas kan waktu tuh. Jadi kita jasa. Nih ada Supian misalnya. Nah Supian itu urusannya ke dinas ngurusin invoice. Pencairan tadi. Ya tunggu aja masuk duitnya ke rekening gitu. Bisa tuh Mas Supian kena cegat di tengah jalan. Iya. Iya. Banyak tuh duitnya tuh. Satu kali tarik, Bang, tasnya full. Tapi sekarang udah biasanya walaupun masuk ke bank tetap harus dipindahkan. Jadi harus tetap diurusin. Walaupun tetap R3S gitu. Itu bulan-bulan sibuknya kantor ini bulan apa aja biasanya Bang? Biasanya harusnya sekarang ini udah mulai sibuk. Mulai sibuk sampai akhir tahun kayaknya. Sampai akhir tahun karena ketidakpastian Selat Hormuz. Ini korban-korban Selat Hormuz nih semuanya. Jadi itu. Dan lumayan lagi, banyak lagi yang kita kerjakan. Makanya itu tadi kebanyakan intinya jasa. Ada PBG, orang-orang bikin, ada juga yang minta desainkan rumah. Kita ambil juga. Ini terpusat semuanya di sini Bang. Terpusat semuanya di sini. Jadi orang berperang, ayo kita sediakan gitu. Nah, jadi yang petakun Mus Halil tuh, dia ini apa? Panjang pangsa bujurnya. Ya. Cuman itulah intinya tadi. Ya, itulah intinya. Jadi kami mengambil bagian orang yang kada lirik. Sebenarnya kayak worth it nggak? Kami sebagiannya yang kami ambil tuh kecil. Tapi kecil dalam artian upahnya ya. Upahnya itu kecil, tapi dalam skala besar. Banyak. Tapi banyak. Dan kami kelola secara profesional. Jadi kalau ditanya ada legalitasnya, ada NIB-nya, ada perusahaannya gitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Ada dipertanggungjawabkan. Ada lagi Sami deh? Mbak Kiki? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.